Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG tak pernah menyesal pecat Tuchel. PSG gagal mempertahankan gelar Ligue 1 setelah kalah bersaing dengan Lille. Sementara di ajang Liga Champions, mereka tersingkir di semifinal usai kalah dari Manchester City. Meski demikian, Direktur Olahraga PSG, Leonardo de Araujo, menegaskan tak pernah menyesali keputusannya memecat Tuchel. Ia menilai hal tersebut adalah keputusan yang terbaik untuk kedua pihak. Pria asal Brasil ini bahkan turut senang dengan keberhasilan Tuchel meraih Liga Champions bersama Chelsea. Lord Bettner pensiun dari sepak bola. Masih ingat Niklas Bettner? Pemain yang dijuluki Lord Bettner menyatakan gantung sepatu alias pensiun dari sepak bola di usia yang terbilang muda, yaitu 33 tahun. Dilansir dari The Athletic, Niklas Bettner melakukan wawancara dengan Discovery Plus. Ex pemain Arsenal itu menyatakan gantung sepatu dari sepak bola. Meski gantung sepatu, Lord Bettner tidak sepenuhnya meninggalkan dunia sepak bola. Dirinya berencana jadi pelatih. Adrian mau perpanjang kontrak di Liverpool. Kiper cadangan Liverpool Adrian San Miguel masih betah bermain di Merseyside. Melansir laporan Daily Mail, Adrian lebih memilih tetap bertahan di Liverpool. Dia siap berkomitmen sebagai kiper kedua The Reds dan bersedia untuk menambah kontraknya selama 1 tahun. Liverpool diklaim menyodorkan tambahan kontrak setahun buat Adrian San Miguel untuk tetap menjadi pelapis Alisson. Selain itu, The Reds ingin meminjamkan Kelleher ke klub lain musim depan supaya pemain 22 tahun itu mendapatkan banyak jam terbang. Liverpool incar bintang Leicester City Youri Tielemans. Liverpool siap-siap belanja pemain di bursa transfer musim panas. Salah satu yang masuk dalam daftar incaran adalah Youri Tielemans. Jalan Liverpool untuk mendapatkan pemain berusia 24 tahun itu tidaklah mudah. Youri Tielemans masih terikat kontrak sampai tahun 2023 di Leicester City. Melansir Transfermarkt, harga pasaran Tielemans dibuka mulai 55 juta euro atau setara 958 miliar rupiah. Leicester City sendiri dikabarkan belum mau melepaskannya, tetapi kalau ada harga yang menggiurkan, apa saja bisa terjadi. Real Madrid cuma beli Kylian Mbappe. Ada bocoran rencana belanja Real Madrid di bursa transfer musim panas ini. Hal tersebut disampaikan oleh Paco González, seorang direktur media olahraga Tiempo de Juego di Spanyol. Paco punya bocoran kalau Real Madrid tidak bakal belanja banyak pemain, cuma satu nama yang bakal didaratkan itu adalah Kylian Mbappe. Akan cuma ada satu penandatanganan besar, itu adalah Kylian Mbappe, asalkan Madrid jual dulu para pemainnya, kata Paco kepada Marca. Setidaknya Madrid harus menyiapkan uang senilai 200 juta euro atau setara 3,4 triliun rupiah untuk PSG. Tambahnya, di tangan Ancelotti, Hazard percaya Real Madrid bisa juara. Eden Hazard menaruh harapan besar kepada pelatih baru Carlo Ancelotti. Hazard percaya Don Carlo mampu membawa Real Madrid jadi juara lagi. Baginya, Ancelotti punya banyak pengalaman melatih tim-tim top dan mampu memberikan gelar juara. Carlo Ancelotti kembali melatih Real Madrid untuk kali kedua dan dikontrak sampai tahun 2024. Semua orang di Real Madrid tahu apa yang telah dibawa Ancelotti ke klub ini, kata Hazard kepada RTBF. Dia memenangkan Liga Champions di sini dan dia mengenal banyak pemain. Kami tahu bahwa Ancelotti adalah pelatih dengan banyak pengalaman. Lanjutnya, Inter Milan resmi umumkan Simone Inzaghi sebagai pengganti Conte.
Inter Milan resmi memilih Simone Inzaghi untuk menggantikan peran Antonio Conte sebagai pelatih tim tersebut. Mantan pelatih Lazio itu pun dikontrak dengan durasi 2 tahun oleh klub berjuluk Nerazzurri tersebut. FC Internazionale Milano ingin menyambut Simone Inzaghi ke klub sebagai pelatih tim utama kami yang baru. Manajer Italia itu telah menandatangani kontrak 2 tahun dengan Nerazzurri. Bunyi pernyataan resmi Inter. Pelatih Argentina ungkap alasan tak bawa Dybala ke Copa America. Scaloni sudah mengumumkan nama-nama pemain yang bakal membela Argentina untuk menghadapi laga musim panas ini. Ia memanggil 33 nama menghadapi ajang kualifikasi Piala Dunia 2020 yang sekaligus menjadi skuad bayangan untuk Copa America 2021. Secara mengejutkan, tak ada nama Paulo Dybala dalam daftar pemain yang dipanggil Scaloni. Scaloni mengungkap alasannya menepikan Dybala. Masalah performa dan kebugaran menjadi sebab pelatih 43 tahun tersebut tak melirik La Joya. Dybala musim ini memang banyak diganggu oleh cedera ligamen. Hal tersebut membuatnya gagal tampil maksimal bersama Juventus. De Bruyne absen pada laga pertama Belgia di Piala Eropa. De Bruyne baru saja cedera yang retak tulang hidung dan tulang orbital rongga mata kiri. Cedera ini sempat membuat keikutsertaan De Bruyne di Piala Eropa 2020 masih tanda tanya. Namun kabar baik menghampiri Belgia saat mengetahui bahwa De Bruyne tak perlu menjalani operasi untuk memulihkan kondisinya. Timnas Belgia sudah menyiapkan topeng untuk dipakai De Bruyne untuk melindungi wajahnya saat bermain. Meski demikian, Martinez belum bisa memutuskan kapan De Bruyne bakal bisa bermain. Satu hal yang pasti, De Bruyne tak bakal bermain di laga perdana Belgia di Piala Eropa 2020. Laga uji coba, Belgia ditahan Yunani 1-1. Belgia hanya bermain seri 1-1 dengan Yunani dalam laga uji coba jelang Piala Eropa 2020 di Stade Troy Baudouin, Jumat 4 Juni. Belgia mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-20 lewat gol Thorgan Hazard. Namun Yunani mampu menyamakan skor pada menit ke-66 lewat gol Georgios Zavelas. Di sisa waktu pertandingan, Belgia dan Yunani lebih sedikit menciptakan peluang. Alhasil sampai pertandingan berakhir, skor imbang 1-1 tetap bertahan. Alasan pemain Belgia enggan disuntik vaksin COVID-19 jelang Euro 2020. Sejumlah pemain Belgia enggan disuntik vaksin COVID-19 lantaran takut tidak bisa tampil maksimal. Dilansir dari HLN, sejumlah pemain tidak mau divaksin karena beralasan takut berpengaruh terhadap performa mereka di lapangan dari efek samping vaksinnya. Efek samping dari vaksin COVID-19 sendiri memang bisa bermacam-macam, mulai dari kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, panas dingin, hingga demam. Padahal Federasi Sepak Bola Belgia dan pemerintah Belgia sudah memberikan lampu hijau agar anak asuh Roberto Martinez untuk menerima suntikan vaksin buatan Amerika Serikat, Pfizer. Trent Alexander-Arnold lewatkan Euro 2020 karena cedera. Setelah dilakukan pengecekan medis selama sehari, Trent Alexander-Arnold dipastikan gagal berangkat ke Euro 2020 seperti dikonfirmasi The Athletic dan The Times. Trent dilaporkan mengalami cedera paha dengan sobekan tingkat 2 pada laga melawan Austria. Bek kanan Liverpool itu dilaporkan akan meninggalkan kamp timnas Inggris pada Kamis 3 Juni 2021. Akibat cedera itu, Trent harus menepi sekitar 4-6 pekan untuk bisa fit kembali. Kegagalan Trent berangkat ke Euro menjadi ironi sebab ia baru sehari dipastikan jadi salah satu dari 26 pemain yang didaftarkan. Cedera sama lagi, gelandang Inter Milan bikin Italia deg-degan.
Musim 2020-2021 benar-benar tidak berjalan bagus buat gelandang Inter Milan Stefano Sensi. Cedera otot berkali-kali menimpa Stefano Sensi sehingga dia tidak banyak bermain. Dalam kondisi dirinya tidak fit dan kekurangan menit bermain, Stefano Sensi tetap masuk dalam skuad resmi timnas Italia untuk Euro 2020. Akan tetapi 2 hari setelah pengumuman skuad resmi, Sensi mengalami langkah mundur. Dikutip dari Sky Sport Italia, Sensi kembali mengalami cedera yang sama dalam sesi latihan bersama Gli Azzurri. Peluang Sensi berangkat ke Euro 2020 kini jadi mengecil. Untuk sementara, Italia masih mempertahankannya di dalam skuad dengan Sensi akan menjalani tes pada Jumat 4 Juni. Batal pergi, Lucas Vazquez resmi perpanjang kontrak di Real Madrid. Kebersamaan Lucas Vazquez dan Real Madrid dipastikan berlanjut lebih lama. Sang winger resmi menaikkan kontrak baru di Real Madrid beberapa saat yang lalu. Berdasarkan pernyataan resmi El Real, Vazquez menandatangani kontrak jangka menengah di Real Madrid. Perpanjangan kontrak itu dilakukan di Real Madrid City bersama Florentino Perez selaku presiden Real Madrid yang menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun. Itu membuatnya bertahan di Madrid hingga tahun 2024 nanti. Mourinho gagal pulang ke Madrid karena terlanjur pilih Roma. Carlo Ancelotti kembali menjadi pelatih Real Madrid. Kepastian itu mengakhiri segala spekulasi soal pengganti Zinedine Zidane. Hengkangnya Zidane membuat sejumlah nama masuk dalam bursa, mulai dari Massimiliano Allegri, Antonio Conte, hingga Jose Mourinho. Yang agak mengejutkan tentu Mourinho. Laporan The Telegraph bahkan Madrid sudah sempat berbicara langsung dengan pelatih asal Portugal tersebut secara informal. Sayangnya niatan memboyong balik di Special One ke Santiago Bernabeu gagal, sebab Mourinho sudah terlanjur menerima pinangan AS Roma. Tolak kontrak baru dari Real Madrid, Rafael Varane segera ke Manchester United. Spekulasi masa depan Rafael Varane di Real Madrid nampaknya mulai menemui titik terang. Sang pemain dikabarkan selangkah lagi menuju pintu keluar pada bursa transfer musim panas kali ini. Hal itu diketahui setelah salah satu sumber orang dalam Real Madrid mengatakan kalau Varane baru saja menolak tawaran kontrak baru dari manajemen El Real menurut laporan Marca. Salah satu yang paling berpeluang besar memboyongnya adalah Manchester United. Meski mendapat saingan dari Chelsea, namun Varane lebih memilih bergabung ke Old Trafford. Manchester United diberitakan datang dengan kesanggupan membayar mahal untuk mendapatkan Varane. Sang bek ditawari gaji 12 juta euro per musim yang sebelumnya hanya 6 juta euro per musim. Barcelona resmi pertahankan Koeman. Barcelona secara resmi mengumumkan akan melanjutkan kerjasama dengan Ronald Koeman. Kesimpulan ini diambil usai menuntaskan pembicaraan dengan Koeman. Sebelumnya, dalam beberapa pekan terakhir, muncul desas-desus Koeman akan dicopot menuju akhir musim 2020-2021 ini. Namun, Koeman kini dipastikan telah mendapat kepercayaan dari Laporta untuk mengakhiri kontraknya yang berlaku hingga Juni 2022. Setelah melalui periode perenungan, kami telah memutuskan untuk lanjut dengan kontrak yang dipunya Koeman sekarang. Kami sangat puas dengan pembicaraan yang sudah berjalan, kata Presiden Barcelona Joan Laporta. Sevilla arahkan radar pada Alexis Sanchez. Sevilla mulai merancang penguatan skuad. Pasalnya musim depan, Elite Andalusia tampil di berbagai kompetisi. Satu nama mentereng masuk radar Los Nervionenses. Dia adalah Alexis Sanchez. Saat ini Sanchez masih berkostum Inter Milan. Kebetulan Inter sedang berencana melego beberapa jugadornya. Dikutip dari Sportsmall, Sevilla yang finish di posisi keempat La Liga Spanyol bisa memikat Sanchez karena bakal tampil di Liga Champions. Jika menerima pinangan Sevilla, sang penyerang bakal kembali ke Spanyol. Sebelumnya, pada 2011 hingga 2014, pesepak bola 32 tahun itu pernah berkostum Barcelona. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!